Sejumlah bank persepsi siap menampung dana tax amnesty. Bahkan bank persepsi tidak harus merupakan perbankan lokal, sehingga bank asing yang beroperasi di Indonesia dimungkinkan untuk masuk menjadi bank persepsi. Lantas tepatkah bank asing menampung dana pengampunan pajak? Langsung saja kita membahasnya bersama Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis, Justinus Prastowo. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV. Terima kasih. Mas, bagaimana Anda melihat daftar bank persepsi ini yang awalnya dari 7, lalu ini sudah diperluas ya oleh pemerintah? Ya, saya juga heran ya, kenapa pemerintah tiba-tiba berubah pikiran. Padahal kita tahu amnesti pajak ini dibingkai oleh spirit patriotisme, nasionalisme gitu ya. Itu sudah bagus, dari awal kita fokus pada bank BUMN ditambah 3 bank swasta nasional yang dianggap cukup mampu menampung itu. Kita juga ingin beri kesempatan pada bank BUMN terutama untuk bisa lebih kreatif memanfaatkan momentum ini menciptakan instrumen investasi. Nah sekarang dengan ditambah pemain dengan market yang belum diketahui akan ada berapa triliun, saya kira akan makin berat bagi upaya untuk membangun perbankan nasional juga. Oke, jadi ini merupakan langkah yang kurang tepat begitu? Ya menurut saya kurang tepat, karena begini, yang ikut berkontribusi membantu pemerintahnya bank BUMN. Apapun kalau ada masalah ya pasti mereka yang berkorban gitu ya. Sekarang saya kira saat yang tepat mereka juga diberi reward untuk terlibat lebih dulu. Apalagi dalam konteks pra amnesti pajak mereka sudah ikut sosialisasi, ikut membuat instrumen dan sebagainya. Yang dikhawatirkan kan begini, ini bukan soal sentimen asing, tetapi kalau bank BUMN atau swasta nasional ini diadu dengan bank asing, tentu kompetensi kemampuannya berbeda. Bank asing sudah punya instrumen yang bervariasi, pengalaman lebih mumpuni, dan ada backup dari headquarter yang sangat kuat. Itu yang membuat kita juga harus berpikir bank-bank Indonesia jangan-jangan juga akan kewalahan menghadapi itu. Apalagi dana yang masuk kan paling banyak dari Singapura. Apa ceritanya kalau Bank A di Singapura tempat menyimpan dana orang Indonesia, lalu akan dipindahkan ke Bank A juga, cabang atau yang anak perusahaan di Indonesia. Padahal Bank Singapura juga begitu. Iya, apalagi konteks politiknya kita merasa Singapura menjegal kita, Singapura merecoki kita. Saya juga agak bingung dengan jalan berpikirnya pemerintah, kenapa justru memberi kesempatan kepada negara yang katanya menjegal kita. Itu saya kira susah dicari argumen yang rasional gitu ya. Ini kan memang ada perubahan ya Pak ya, di draft awal ada ketentuan tentang berbadan hukum Indonesia. Ini yang akhirnya dihilangkan di draft finalnya. Menurut Anda apa pertimbangannya? Apakah memang betul-betul tidak mampu gitu dari 7 yang ada ini? Yang 7 ini saya kira belum terbukti, belum bekerja ini kan. Bagaimana bisa dikatakan tidak mampu ya? Padahal permodalan mereka kuat. Dan mereka sudah menyiapkan itu dengan sangat serius, saya tahu. Nah sekarang yang jadi tantangan adalah pemerintah dan OJK harus menjelaskan, terutama OJK saya kira. Ini OJK yang banyak terlibat karena dia adalah otoritas moneter di luar BI. OJK harus terbuka kepada masyarakat. Kenapa mereka mengusulkan perubahan klasifikasi, perubahan kriteria, sehingga terkesan memang OJK lebih condong membela kepentingan bank-bank itu, pemain-pemain itu, bukan pemain asing maksudnya. Pemain asing, bukan membela kepentingan nasional saya kira. Ada unsur seperti itu, ada kecurigaan seperti itu ya. Tapi Anda sendiri setuju dengan 3 gateway yang ditentukan oleh pemerintah, perbankan, manajer investasi, lalu juga sekuritas? Ya, saya kira itu sudah cukup baik. Artinya memberikan variasi pilihan kepada para peserta amnesti pajak. Dan kalau kita lihat begini, dengan banyaknya instrumen sudah dibuat fleksibel, lalu hanya dikunci 3 tahun. Kalau sampai wajib pajak pengusaha itu enggan ikut, saya kira ada yang salah dalam mentalitas bangsa ini gitu loh. Diberi insentif pengampunan, rekonsiliasi, tidak dipidana, hanya tanda kutip dipinjam duitnya, tidak mau gitu. Saya kira pemerintah juga harus tegas sampai sejauh mana titik kompromi
kita bernegosiasi dengan para pengusaha yang masih enggan merepatriasi uangnya, supaya kita pertama-tama juga harus menegakkan martabat dan kedaulatan. Tapi kan itu sudah, Mas. Jadi selain masa 9 bulan tax amnesty ini, nantinya akan ada ancaman keterbukaan data. Dan Betul. itu yang nanti mereka yang tidak mengikuti tax amnesty akan kena sanksi berat, begitu. Itu kan sudah ada ancaman Ya, tersendiri. itu sudah ada. Dan saya kira yang penting kan itu kan komitmennya. Bagaimana komitmen itu diterjemahkan ke dalam detail aturan, toolsnya seperti apa, supaya dalam arena bermain ini pemerintah dan wajib pajak menyepakati suatu rule yang sama. Oke, Mas, dari awalnya 7 bank yang ditunjuk oleh pemerintah pun masih banyak yang meragukan, khususnya untuk sistem pembayaran skala internasional, seperti misalnya BTN, BTPN, dan juga BRI. Yang ditangkutkan adalah sistem pembayarannya nanti akan terganggu. Nah, bagaimana Anda melihat keraguan ini? Saya kira kita bisa membuat simulasi sebenarnya ya. Toh ini kan belum ada juga dana yang ditransfer, dibawa pulang. Kita bisa buat simulasi, kalau perlu harus diyakinkan betul mereka itu diuji sistemnya seperti apa, kapasitasnya, kompetensinya, baru dipublikasikan. Pemerintah bisa dan OJK bisa membuat kualifikasi, lalu mereka diuji. Supaya fair memang harus ada seleksi terbuka sebenarnya. Jadi jangan subjektif ditentukan oleh OJK. Bahkan saya juga mendengar ada satu perusahaan sekuritas BUMN yang bahkan tidak diikutkan oleh OJK. Hanya karena kemarin mereka mendapat penalti atas sesuatu yang juga belum jelas. Hal seperti ini Transparansi saya kira itu yang tidak ada ya? Ya, saya kira menyedihkan ya kalau otoritas jasa keuangan justru tidak memberikan prioritas pada bank maupun perusahaan-perusahaan milik negara, BUMN. Sebetulnya ini terlambat nggak sih, Mas? Kan undang-undang tax amnesty-nya sendiri sudah ketok palu. Sementara ini persiapan untuk menampungnya ini masih dalam progres gitu. Memang bisa dimaklumi ya, karena waktu itu bahkan sampai seminggu sebelum diundangkan, kan kita belum mendapat kepastian apakah undang-undang ini akan disetujui, RUU akan disetujui. Dalam konteks itu, semua energi tercurah untuk mengabulkan undang-undang RUU, kita lupa dalam saat bersamaan menyiapkan instrumen, skema repatriasi, dan juga lembaga yang akan ditunjuk dalam hal ini. Oke, jadi ini menyelam sambil minum air gitu ya? Ya, asal jangan terlalu banyak minumnya. Baik, Mas. Kita akan lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Saya harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali.